Aku balaskan dendamku untuk suamiku yang diam-diam menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Andini adalah seorang istri yang setia dan selalu mendukung suaminya, Reza, dalam suka maupun duka. Tapi siapa sangka, saat Andini sedang berjuang membangun rumah tangga mereka, Reza justru diam-diam menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuannya. Dunia Andini runtuh saat kebenaran terungkap. Semua pengorbanan dan cintanya dikhianati oleh pria yang ia percaya sepenuh hati. Tapi Andini tidak memilih untuk menangis lama-lama. Ia bangkit, merancang balas dendam paling dingin yang tidak hanya menghancurkan Reza, tapi juga istri barunya yang licik. Dari wanita tersakiti, Andini menjelma menjadi wanita kuat dan sukses, membuat Reza menyesal seumur hidup. Tapi penyesalan datang terlambat, karena Andini sudah tak lagi memandang ke belakang. Kalau kamu suka cerita penuh emosi, balas dendam, dan pembalasan setimpal, kamu wajib nonton cerita ini sampai habis. Like jika kamu pernah merasa dikhianati. Komen kalau kamu ingin Andini bahagia dan Reza menerima karmanya. Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya dari LA Stories. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Andini. Usia 32 tahun. Seorang istri, seorang ibu, dan dulunya seorang wanita yang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana, diajarkan untuk mencintai tanpa syarat, dan memaafkan tanpa batas. Nilai-nilai itulah yang kubawa ketika memutuskan menikah dengan Reza, pria yang kucintai sejak kami masih sama-sama berjuang dari bawah. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku bangun lebih pagi dari siapapun di rumah ini, menyiapkan semua kebutuhan Reza, dari baju kerja sampai kopi paginya. Aku bekerja paruh waktu sebagai penulis lepas demi membantu ekonomi rumah tangga kami, tanpa pernah mengeluh, walau lelah kadang menghantam keras di dada. Reza sering bilang aku wanita kuat, tangguh, dan pantas dihormati. Tapi seiring waktu, pujian itu menjadi langka. Senyumnya mulai asing, pelukannya mulai dingin. Dan malam-malam kami terasa seperti dua orang asing yang tinggal di atap yang sama. Aku tidak pernah curiga. Aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik. Terlalu sibuk membela suami saat orang lain mulai berbisik bahwa dia berubah. Aku terlalu bodoh. Atau mungkin terlalu cinta. Dan sampai hari ini, aku tidak pernah melupakan satu kalimat yang menjadi awal dari akhir. Andin, aku minta maaf, aku sudah menikah lagi. Sejak pagi aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Reza, suamiku, yang biasanya selalu mengirim pesan pagi untuk menanyakan kabarku atau sekadar mengucapkan selamat beraktivitas, hari itu tidak sekalipun menghubungiku. Aku coba menepis rasa was-was yang mulai merambat, berpikir mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi hatiku tak tenang. Aku memutuskan untuk menghubunginya saat istirahat makan siang. Pesan singkat yang kutulis hanya bertanya, "Re,
"Kamu di mana? Aku rindu." Tapi balasannya hanya sebuah kata pendek. "Maaf, lagi sibuk." Tidak ada penjelasan, tidak ada rayuan seperti dulu. Hanya kesibukan yang membuat jarak di antara kami terasa begitu nyata. Hari-hari berikutnya semakin memburuk. Reza pulang larut malam, sering mengelak saat kutanya tentang kegiatannya. Aku mencoba bersabar, yakin ada alasan yang belum dia beritahu. Tapi diam-diam aku mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, aku tidak sengaja melihat ponsel Reza yang tertinggal di meja. Hati kecilku berbisik agar aku tidak usah membuka, tapi rasa ingin tahu dan kecemasan mengalahkan segalanya. Aku membuka aplikasi pesan, dan di sana ada chat dengan nama Nina, wanita yang aku kenal sebagai salah satu teman kantornya. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin hanya rekan kerja biasa. Tapi saat ku baca isi pesan-pesan itu, hatiku seperti dihantam palu. Mereka berbicara tentang pertemuan rahasia, rencana weekend bersama, bahkan ada foto-foto kebersamaan mereka yang mesra. Tak hanya itu, ada percakapan tentang sebuah pernikahan yang akan segera dilakukan, sebuah rahasia yang selama ini Reza sembunyikan dariku. Tubuhku gemetar. Aku tidak percaya bahwa pria yang aku cintai selama ini, yang aku percaya akan setia sampai akhir hayat, diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Malam itu aku menangis, bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena aku merasa begitu bodoh telah memberikan seluruh hatiku pada seseorang yang ternyata tidak pantas mendapatkannya. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk harga diriku sebagai seorang wanita dan istri. Dalam diam, aku mulai merancang langkah untuk membalas semua penderitaan yang aku rasakan. Tapi aku tidak ingin balas dendam yang kasar atau merusak. Aku ingin balas dendam yang elegan dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku mulai memperkuat diriku dengan belajar lebih banyak tentang hukum perceraian dan hak-hak istri yang selama ini aku abaikan. Aku juga mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Reza, mulai dari chat, foto, hingga saksi yang pernah melihat mereka bersama. Di saat yang sama, aku fokus membangun karierku. Aku menerima proyek besar sebagai penulis yang selama ini hanya menjadi mimpi. Aku juga memperbaiki penampilanku, bukan untuk menarik perhatian Reza, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang dicampakkan. Setiap langkah yang kuambil adalah untuk satu tujuan, membuat Reza sadar bahwa aku bukan wanita yang bisa dia permainkan seenaknya. Beberapa minggu berlalu sejak aku mulai menyusun rencana balas dendam. Setiap hari aku mengumpulkan bukti, mencari tahu siapa sebenarnya Nina, dan apa tujuan pernikahan diam-diam itu. Aku juga mulai lebih sering keluar, bertemu teman-teman lama dan memperluas jaringan pekerjaan agar aku semakin mandiri. Suatu sore, aku mendapat kabar dari salah satu teman dekat Reza yang tak sengaja melihatnya bersama Nina di sebuah kafe mewah di pusat kota. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan terlihat seperti pasangan suami istri. Temanku bahkan bilang ada cincin di jari Nina yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hatiku berdegup kencang. Ini bukan hanya soal Reza menikah diam-diam, tapi juga soal betapa aku telah diperdaya selama ini. Aku memutuskan untuk mengonfrontasi Reza secara langsung. Saat dia pulang dari kantor, aku duduk di ruang tamu dengan tenang, menunggu dia masuk. Ketika dia membuka pintu, aku lihat ada sedikit ketegangan di matanya. Mungkin karena dia tahu aku mulai mencium sesuatu. "Reza, kita perlu bicara," kataku pelan tapi tegas. Dia menatapku sejenak,
kemudian mengangguk dan duduk di sofa. Aku tahu semuanya, Reza, tentang Nina, tentang pernikahanmu yang kamu sembunyikan dariku. Jangan coba-coba berdusta lagi. Suaraku bergetar menahan emosi. Reza terdiam. Wajahnya berubah menjadi campuran antara penyesalan dan rasa bersalah. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Aku memang menikahinya, Andin. Tapi ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku merasa kita sudah jauh. Aku merasa sendiri. Aku minta maaf. Kata-katanya membuat hatiku tersayat. Tapi aku tak mau terdorong oleh belas kasihan. Reza, kamu salah besar. Aku sudah lama merasa sendiri. Tapi aku memilih bertahan karena cinta. Kamu memilih diam dan berkhianat. Aku pantas tahu sebelum semuanya terlambat. Kataku tegas. Reza hanya bisa menunduk. Saat itu aku sadar satu hal. Aku tak bisa lagi mengandalkan cinta semu yang dulu kupunya. Aku harus kuat demi diriku sendiri. Aku sudah putuskan. Reza, aku akan mengurus perceraian ini. Dan kamu akan menanggung semua akibat dari perbuatanmu. Ujarku dengan suara mantap. Setelah perbincangan malam itu, aku mulai mengatur segala sesuatu dengan hati-hati. Aku mencari pengacara terpercaya dan mulai mengumpulkan dokumen yang kuperlukan untuk proses perceraian. Tidak mudah bagiku melepas semua kenangan dan harapan yang dulu pernah aku bangun bersama Reza. Tapi aku tahu, ini adalah jalan terbaik demi harga diriku sendiri. Reza berubah setelah aku tegaskan akan bercerai. Dia mulai berusaha membujukku, meminta kesempatan kedua, bahkan berjanji akan mengakhiri semuanya dengan Nina. Tapi aku tahu itu hanya kata-kata kosong, karena sikapnya tak pernah berubah. Suatu hari, saat aku sedang sibuk di kantor, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata itu dari Nina. Aku tahu kau istri sah Reza. Kau harus berhenti mengganggu kami. Dia sudah memilih aku. Bunyi pesan singkat itu. Hatiku tersayat. Tak hanya Reza yang melukaiku, tapi Nina juga dengan kasar menunjukkan bahwa aku hanyalah penghalang bagi mereka. Aku memutuskan untuk bertemu Nina. Aku ingin tahu wajah perempuan yang berani merusak rumah tanggaku dan ingin menghancurkan masa depanku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Nina datang dengan senyum dingin dan penuh percaya diri. Kau siapa sebenarnya? Andini? Apa yang bisa kau tawarkan padaku selain suami yang sudah aku miliki? Tanyanya meremehkan. Aku menatapnya tajam. Aku istri sah Reza. Dan aku punya kekuatan yang kau tak pernah punya. Harga diri dan keberanian untuk melawan. Kau mungkin menang sekarang, tapi aku tidak akan berhenti sampai kau dan Reza merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Nina tertawa kecil. Kau ini lucu, Andini. Perceraian itu proses panjang. Aku sudah siap menghadapi semua itu. Tapi aku yakin satu hal, Nina tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Aku tidak akan membiarkan dia dan Reza menertawakanku. Setelah pertemuan dengan Nina, hatiku membara dengan tekad yang lebih kuat. Aku sadar, ini bukan hanya tentang aku dan Reza, tapi juga tentang harga diriku yang harus aku pertahankan. Aku tidak akan membiarkan Nina dan Reza menganggap aku lemah. Hari-hariku pun mulai berubah. Aku mengatur semuanya dengan rapi dan penuh perhitungan. Pertama, aku mulai menyelidiki kehidupan Nina lebih dalam. Aku tahu betul, setiap orang punya sisi lemah,
Dan aku bertekad mencari titik lemah Nina yang bisa kumanfaatkan. Dari beberapa sumber, aku tahu Nina memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui orang banyak, sebuah masa lalu yang bisa kuhindari begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui Rina, sahabat lama Nina yang pernah dekat denganku. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Tidak mudah, Andini," katanya dengan suara bergetar. "Nina terlibat dalam bisnis ilegal, obat-obatan dan pencucian uang. Reza, dia masuk terlalu dalam, terjebak di dalamnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana." Hatiku serasa dihantam palu. Semua yang selama ini kubayangkan, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kelam. Aku takut, Andini. Nina sudah kehilangan kendali, dan Reza dia berusaha keluar, tapi semakin terpojok. Lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk terpaku, merasakan beban berat yang tak pernah kuharapkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kuputuskan dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku mengontak Arga, menceritakan semuanya dengan terbuka. Ia hanya mengangguk, memegang tanganku erat. "Kita akan cari jalan keluar. Andini, kamu tidak sendiri." Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Ada ketakutan, tapi juga tekad membara dalam hati. Aku sadar, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mendapatkan informasi dari Rina, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Aku tahu, aku harus bertindak cepat dan bijaksana, agar semua kepingan masalah yang berserakan ini bisa terurai dengan baik, tanpa harus menyeretku kembali ke dalam jurang kegelapan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza secara langsung, bukan untuk menyalahkan atau mencari jawaban kosong, tapi untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah membelenggunya. Aku ingin tahu, apakah masih ada secercah harapan untuknya atau tidak. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat kami pernah banyak menghabiskan waktu bersama sebelum semuanya berubah. Reza datang dengan wajah yang lelah, mata yang penuh penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang baru kurasakan. "Andini," suaranya pelan, "aku sudah berusaha keluar dari semua ini. Tapi Nina, dia sudah terjerat dalam hal-hal yang aku tak mampu kendalikan." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. "Reza, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu sekarang?" Dia menghela napas panjang. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal dan sedang berusaha berubah." Aku mengangguk pelan, merasa ada benang tipis harapan yang mungkin bisa disulam kembali menjadi kekuatan. Tapi aku juga sadar, semua itu tergantung pada keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupan baruku bersama Arga. Dia menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Kami mulai menyusun rencana untuk membantu Reza keluar dari jerat masalahnya, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kami. Di saat yang sama, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, memastikan bahwa masa lalu tak akan lagi mampu menghancurkan masa depanku.
Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, tidak akan membiarkan luka lama menghalangi langkahku menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Reza. Ia tampak lebih tenang, tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Namun, bayang-bayang Nina masih menggelayuti setiap langkahnya. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Arga. Suaranya serius, bahkan sedikit cemas. "Andini, kita harus bicara tentang Nina." Aku tahu dia mulai bertindak di luar kendali. Ada laporan tentang dia yang membuat masalah baru, dan itu bisa menyeret Reza kembali ke jurang lama. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu inilah saatnya aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus membantu Reza keluar dari masa lalunya? Atau aku harus benar-benar memutuskan tali dengan semua kenangan dan luka itu demi kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semuanya. Aku memanggil Reza dan berkata dengan tegas, "Reza, aku sudah berusaha jadi bagian dari jalan keluarmu. Tapi kalau Nina masih terus mengganggu dan membawa masalah, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini." Reza mengangguk pelan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Andini, aku mengerti. Aku juga lelah dengan semua ini. Aku berjanji akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tahu janji bisa saja tinggal janji. Aku harus menjaga diriku dan masa depanku." Aku mulai memperkuat hubunganku dengan Arga, yang selalu ada mendukungku tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya datang langsung kepadaku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Kau pikir aku akan diam saja, Andini? Reza milikku," katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang. "Kalau memang Reza milikmu, kenapa dia ingin keluar dari kehidupanmu? Aku di sini bukan untuk bertarung, Nina. Aku hanya ingin damai dan bahagia." Pertemuan itu adalah titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar merdeka dari masa lalu, aku harus berani mengambil keputusan yang selama ini aku hindari. Aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang luka atau melangkah maju dengan hati yang bebas. Dan aku memilih untuk melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Nina, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang belum reda. Namun, kali ini aku tidak lagi takut. Aku belajar untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang Reza dan Nina. Bersama Arga, aku membuka lembaran baru. Kami berbagi mimpi dan mulai merancang hidup yang lebih stabil dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Nina, dengan segala ambisinya, masih mencoba mengacaukan kedamaian yang mulai kurasakan. Dia menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasiku, bahkan berusaha membujuk Reza untuk kembali padanya. Aku tahu, ini perang yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Kuhindari begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui Rina, sahabat lama Nina yang pernah dekat denganku. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Tidak mudah, Andini," katanya dengan suara bergetar.
Nina terlibat dalam bisnis ilegal, obat-obatan dan pencucian uang. Reza, dia masuk terlalu dalam, terjebak di dalamnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Hatiku serasa dihantam palu. Semua yang selama ini kubayangkan, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kelam. Aku takut. Andini. Nina sudah kehilangan kendali, dan Reza dia berusaha keluar, tapi semakin terpojok. Lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk terpaku, merasakan beban berat yang tak pernah kuharapkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kuputuskan dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku mengontak Arga, menceritakan semuanya dengan terbuka. Ia hanya mengangguk, memegang tanganku erat. Kita akan cari jalan keluar. Andini, kamu tidak sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Ada ketakutan, tapi juga tekad membara dalam hati. Aku sadar, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mendapatkan informasi dari Rina, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Aku tahu, aku harus bertindak cepat dan bijaksana, agar semua kepingan masalah yang berserakan ini bisa terurai dengan baik, tanpa harus menyeretku kembali ke dalam jurang kegelapan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza secara langsung, bukan untuk menyalahkan atau mencari jawaban kosong, tapi untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah membelenggunya. Aku ingin tahu, apakah masih ada secercah harapan untuknya atau tidak. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat kami pernah banyak menghabiskan waktu bersama sebelum semuanya berubah. Reza datang dengan wajah yang lelah, mata yang penuh penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang baru kurasakan. Andini, suaranya pelan. Aku sudah berusaha keluar dari semua ini. Tapi Nina, dia sudah terjerat dalam hal-hal yang aku tak mampu kendalikan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Reza, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu sekarang? Dia menghela napas panjang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal dan sedang berusaha berubah. Aku mengangguk pelan, merasa ada benang tipis harapan yang mungkin bisa disulam kembali menjadi kekuatan. Tapi aku juga sadar, semua itu tergantung pada keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupan baruku bersama Arga. Dia menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Kami mulai menyusun rencana untuk membantu Reza keluar dari jerat masalahnya, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kami. Di saat yang sama, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, memastikan bahwa masa lalu tak akan lagi mampu menghancurkan masa depanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, tidak akan membiarkan luka lama menghalangi langkahku menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Reza. Ia tampak lebih tenang, tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Namun, bayang-bayang Nina masih menggelayuti setiap langkahnya. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Arga. Suaranya serius, bahkan sedikit cemas. Andini,
Kita harus bicara tentang Nina. Aku tahu dia mulai bertindak di luar kendali. Ada laporan tentang dia yang membuat masalah baru, dan itu bisa menyeret Reza kembali ke jurang lama. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu inilah saatnya aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus membantu Reza keluar dari masa lalunya? Atau aku harus benar-benar memutuskan tali dengan semua kenangan dan luka itu demi kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semuanya. Aku memanggil Reza dan berkata dengan tegas, "Reza, aku sudah berusaha jadi bagian dari jalan keluarmu. Tapi kalau Nina masih terus mengganggu dan membawa masalah, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini." Reza mengangguk pelan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Andini, aku mengerti. Aku juga lelah dengan semua ini. Aku berjanji akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tahu janji bisa saja tinggal janji. Aku harus menjaga diriku dan masa depanku." Aku mulai memperkuat hubunganku dengan Arga, yang selalu ada mendukungku tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya datang langsung kepadaku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Kau pikir aku akan diam saja, Andini? Reza milikku," katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang. "Kalau memang Reza milikmu, kenapa dia ingin keluar dari kehidupanmu? Aku di sini bukan untuk bertarung, Nina. Aku hanya ingin damai dan bahagia." Pertemuan itu adalah titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar merdeka dari masa lalu, aku harus berani mengambil keputusan yang selama ini aku hindari. Aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang luka atau melangkah maju dengan hati yang bebas. Dan aku memilih untuk melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Nina, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang belum reda. Namun, kali ini aku tidak lagi takut. Aku belajar untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang Reza dan Nina. Bersama Arga, aku membuka lembaran baru. Kami berbagi mimpi dan mulai merancang hidup yang lebih stabil dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Nina, dengan segala ambisinya, masih mencoba mengacaukan kedamaian yang mulai kurasakan. Dia menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasiku, bahkan berusaha membujuk Reza untuk kembali padanya. Aku tahu, ini perang yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Suatu hari, aku menerima pesan dari seseorang yang tak kukenal. "Jangan anggap remeh Nina. Dia punya kekuatan dan koneksi yang bisa menghancurkan segalanya." Pesan itu membuatku sadar, aku harus lebih waspada dan tidak boleh lengah. Aku pun mulai mengumpulkan bukti-bukti dan dukungan, termasuk dari Rina dan beberapa orang yang pernah dekat dengan Nina. Bersama mereka, aku membangun jaringan yang kuat, bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi diriku dan orang-orang yang kucintai. Sementara itu, Reza mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia mulai menjalani konseling dan berusaha menjauh dari pengaruh buruk Nina. Meski aku tak lagi berharap banyak, aku tetap menghargai usahanya. Di tengah segala gejolak ini, aku merasa satu hal yang paling penting. Aku harus bangkit, berdiri tegak, dan tidak membiarkan masa lalu menjeratku. Aku, Andini, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menulis bab baru dalam hidupku, bab yang penuh dengan kekuatan, harapan, dan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai membangun benteng pertahanan untuk melindungi diriku dari ulah Nina. Namun, pertarungan ini belum usai.
Nina semakin licik, menggunakan segala cara agar Reza kembali padanya, termasuk ancaman dan tipu daya yang membuatku harus selalu waspada. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Rina. Suaranya terdengar panik. "Andini, Nina sedang di luar rumahmu. Aku rasa dia tidak akan tinggal diam." Hatiku berdegup kencang. Aku segera meminta Arga untuk datang dan mengawaliku. Bersama Rina, kami bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika Nina datang, dia membawa muka penuh dendam dan amarah. "Andini, kau pikir kau bisa mengusirku? Reza milikku, dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Aku menatapnya dengan tenang, tapi penuh tekad. "Reza bukan milik siapapun. Nina, dia sudah memilih jalannya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi." Nina tertawa sinis. "Kau akan lihat, Andini, ini belum berakhir." Setelah kejadian itu, aku semakin sadar bahwa aku harus melangkah lebih jauh untuk melindungi hidupku. Aku mulai berkonsultasi dengan pengacara dan menyiapkan segala bukti untuk melawan segala bentuk gangguan yang dilakukan Nina. Di sisi lain, Reza tampak semakin berubah. Ia datang kepadaku, bukan dengan permintaan maaf yang basi, tapi dengan sikap yang berbeda. "Andini, aku sudah sadar. Aku ingin benar-benar memperbaiki kesalahanku, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku minta waktu, bukan untuk kembali padamu, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah." Aku menghargai kejujurannya. "Reza, aku juga belajar untuk melepaskan dan fokus pada kebahagiaanku sendiri." Hari-hari kami berlalu dengan jarak yang semakin nyata, tapi bukan lagi dengan rasa sakit, melainkan dengan penerimaan dan harapan baru. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku siap menjalani apapun dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, bukan lagi wanita yang dulu. Aku adalah wanita yang bangkit dari luka dan siap menulis kisah hidupku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku mulai merasakan ada perubahan halus dalam hidupku. Meski bayang-bayang Nina dan masa lalu dengan Reza selalu mengintai, aku belajar untuk fokus pada kebahagiaan dan masa depan sendiri. Aku dan Arga semakin dekat, bukan hanya sebagai teman tapi sebagai pasangan yang saling mendukung. Dia membantuku menguatkan mental dan memberikan warna baru dalam hari-hariku yang sempat suram. Namun, suatu malam, saat aku sedang pulang dari kerja, aku melihat Reza berdiri di depan rumahku. Wajahnya terlihat letih, penuh penyesalan. "Andini, bolehkah aku bicara?" katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, membiarkannya masuk. Reza mulai membuka isi hatinya, mengakui semua kesalahan dan kebodohannya selama ini. "Aku tahu aku telah banyak menyakitimu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya demi kita, tapi demi diriku sendiri." Aku mendengarkannya dengan seksama, tapi hatiku sudah tak seperti dulu. Aku ingin percaya, tapi aku juga harus menjaga diriku. Di sisi lain, Nina masih belum berhenti mencoba mengganggu. Suatu hari, aku mendapat kabar dari Arga bahwa Nina mengadu kepada atasan tempat kerjaku, menyebarkan fitnah agar aku dipecat. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku segera menemui atasan dan menunjukkan bukti-bukti kebohongan Nina. Untungnya, atasan bisa melihat siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang mencoba memanipulasi. Aku mulai menyadari bahwa untuk benar-benar lepas dari masa lalu, aku harus terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan yang layak aku dapatkan. Meski luka lama masih menganga, aku memilih untuk membangun harapan baru. Aku, Andini, tidak akan biarkan masa laluku menentukan siapa aku hari ini dan esok. Hari-hari terakhir ini adalah fase terberat yang pernah aku alami. Nina semakin tak terkendali, berusaha mencampakkan racun ke dalam hidupku lewat segala cara yang keji. Namun, aku sudah jauh lebih kuat sekarang, tak mudah tergoyahkan oleh tipu muslihatnya. Aku dan Arga semakin erat. Dia menjadi penopangku dikala aku hampir runtuh. Bersama dia, aku menyusun strategi untuk menghadapi Nina yang mulai menyerang dengan bukti-bukti palsu yang ia sebarkan kemana-mana,
termasuk ke keluarga dan teman-temanku. Di tengah pertempuran itu, Reza datang lagi. Kali ini dia datang dengan wajah yang benar-benar berubah. Andini, aku minta maaf atas semua kesalahanku, dan aku ingin bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Aku menatapnya dengan tatapan dingin tapi penuh penegasan. Reza, aku sudah belajar dari semua luka ini. Aku tahu siapa aku sekarang, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kepedihan. Malam itu, aku memutuskan untuk bertemu Nina, langsung, tanpa perantara. Kami bertemu di sebuah kafe yang sunyi, tempat yang tidak akan menjadi saksi bisu dari drama selanjutnya. Nina, kataku pelan tapi tegas. Aku ingin kamu tahu, aku tidak takut lagi padamu. Semua permainanmu sudah aku lihat, dan aku siap melawannya sampai tuntas. Dia tersenyum sinis. Andini, kamu terlalu yakin. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu bisa bertahan? Aku punya kekuatan yang tidak kamu miliki, keberanian untuk melepaskan dan bangkit. Ini bukan tentang balas dendam, Nina. Ini tentang hidupku. Pertarungan ini belum berakhir, tapi aku tahu aku sudah menemukan titik terang dalam gelap yang selama ini membelenggu hidupku. Aku, Andini, siap melangkah maju, menutup bab kelam, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati. Setelah pertemuan di kafe itu, suasana di rumah mulai berubah. Reza tampak lebih pendiam, sering termenung, seolah sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. Aku tahu, dia sedang di titik terendah dalam hidupnya, tapi aku juga tahu aku tak bisa terus menjadi pelampiasan rasa bersalahnya. Suatu sore, Reza datang dengan wajah serius dan membawa sesuatu yang membuatku tercengang. Andini, katanya lirih. Aku harus jujur. Nina sudah meminta aku menikahinya secara diam-diam waktu aku sedang dalam tekanan dan kebingungan. Aku menyesal, tapi aku sudah terikat janji dengan dia. Hatiku remuk seketika. Namun, aku mencoba menahan air mata dan berkata, Reza, aku sudah tahu tentang itu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu menghancurkan hidupku lagi. Reza menunduk. Aku bingung. Aku mencintaimu, tapi aku juga terjebak dalam janji yang salah. Aku menarik napas panjang. Kalau memang hatimu sudah memilih jalan itu, aku tidak bisa memaksa. Tapi aku memilih untuk melanjutkan hidupku dengan atau tanpa kau. Di saat itu, Nina datang, tanpa rasa malu dan penuh kemenangan. Andini, kau kalah. Reza milikku sekarang. Kuhindari begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui Rina, sahabat lama Nina yang pernah dekat denganku. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak mudah, Andini, katanya dengan suara bergetar. Nina terlibat dalam bisnis ilegal, obat-obatan dan pencucian uang. Reza, dia masuk terlalu dalam, terjebak di dalamnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Hatiku serasa dihantam palu. Semua yang selama ini kubayangkan, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kelam. Aku takut. Andini, Nina sudah kehilangan kendali, dan Reza dia berusaha keluar, tapi semakin terpojok. Lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk terpaku, merasakan beban berat yang tak pernah kuharapkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kuputuskan dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku mengontak Arga, menceritakan semuanya dengan terbuka. Ia hanya mengangguk, memegang tanganku erat. Kita akan cari jalan keluar. Andini, kamu tidak sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Ada ketakutan,
tapi juga tekad membara dalam hati. Aku sadar, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mendapatkan informasi dari Rina, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Aku tahu, aku harus bertindak cepat dan bijaksana, agar semua kepingan masalah yang berserakan ini bisa terurai dengan baik, tanpa harus menyeretku kembali ke dalam jurang kegelapan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza secara langsung, bukan untuk menyalahkan atau mencari jawaban kosong, tapi untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah membelenggunya. Aku ingin tahu, apakah masih ada secercah harapan untuknya atau tidak. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat kami pernah banyak menghabiskan waktu bersama sebelum semuanya berubah. Reza datang dengan wajah yang lelah, mata yang penuh penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang baru kurasakan. "Andini," suaranya pelan, "aku sudah berusaha keluar dari semua ini. Tapi Nina, dia sudah terjerat dalam hal-hal yang aku tak mampu kendalikan." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. "Reza, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu sekarang?" Dia menghela napas panjang. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal dan sedang berusaha berubah." Aku mengangguk pelan, merasa ada benang tipis harapan yang mungkin bisa disulam kembali menjadi kekuatan. Tapi aku juga sadar, semua itu tergantung pada keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupan baruku bersama Arga. Dia menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Kami mulai menyusun rencana untuk membantu Reza keluar dari jerat masalahnya, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kami. Di saat yang sama, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, memastikan bahwa masa lalu tak akan lagi mampu menghancurkan masa depanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, tidak akan membiarkan luka lama menghalangi langkahku menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Reza. Ia tampak lebih tenang, tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Namun, bayang-bayang Nina masih menggelayuti setiap langkahnya. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Arga. Suaranya serius, bahkan sedikit cemas. "Andini, kita harus bicara tentang Nina." Aku tahu dia mulai bertindak di luar kendali. Ada laporan tentang dia yang membuat masalah baru, dan itu bisa menyeret Reza kembali ke jurang lama. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu inilah saatnya aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus membantu Reza keluar dari masa lalunya? Atau aku harus benar-benar memutuskan tali dengan semua kenangan dan luka itu demi kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semuanya. Aku memanggil Reza dan berkata dengan tegas, "Reza, aku sudah berusaha jadi bagian dari jalan keluarmu. Tapi kalau Nina masih terus mengganggu dan membawa masalah, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini." Reza mengangguk pelan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Andini, aku mengerti. Aku juga lelah dengan semua ini. Aku berjanji akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tahu janji bisa saja tinggal janji.
Aku harus menjaga diriku dan masa depanku. Aku mulai memperkuat hubunganku dengan Arga, yang selalu ada mendukungku tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya datang langsung kepadaku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kau pikir aku akan diam saja, Andini? Reza milikku, katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang. Kalau memang Reza milikmu, kenapa dia ingin keluar dari kehidupanmu? Aku di sini bukan untuk bertarung, Nina. Aku hanya ingin damai dan bahagia. Pertemuan itu adalah titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar merdeka dari masa lalu, aku harus berani mengambil keputusan yang selama ini aku hindari. Aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang luka atau melangkah maju dengan hati yang bebas. Dan aku memilih untuk melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Nina, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang belum reda. Namun, kali ini aku tidak lagi takut. Aku belajar untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang Reza dan Nina. Bersama Arga, aku membuka lembaran baru. Kami berbagi mimpi dan mulai merancang hidup yang lebih stabil dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Nina, dengan segala ambisinya, masih mencoba mengacaukan kedamaian yang mulai kurasakan. Dia menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasiku, bahkan berusaha membujuk Reza untuk kembali padanya. Aku tahu, ini perang yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Aku menatap Nina dengan dingin. Reza bukan milik siapapun, Nina. Dia manusia yang bebas memilih. Dan aku, Andini, tidak akan menyerah untuk bahagia, entah dengan siapapun. Bab ini menjadi bab penentuan, di mana aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang masa lalu, atau melangkah menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati. Setelah pengakuan Reza dan kedatangan Nina yang penuh arogansi, aku merasa satu hal pasti, aku tidak bisa terus terjebak dalam drama yang sama. Aku harus memilih jalan baru, untukku dan masa depanku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Arga, sahabat sekaligus penopangku selama ini. Andini, aku tahu ini berat, tapi kau harus kuat. Ini waktumu untuk bersinar, bukan untuk tenggelam dalam masa lalu. Aku tersenyum tipis. Aku sudah siap, Arga. Aku akan mulai hidup baru, tanpa beban dan tanpa takut lagi. Dengan tekad yang kuat, aku mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai usaha sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri dan sukses, tanpa harus bergantung pada siapapun, apalagi Reza dan Nina. Sementara itu, Reza tampak semakin bingung dan tertekan. Aku tahu, dia mulai sadar bahwa keputusannya menikahi Nina bukanlah akhir bahagia yang dia bayangkan. Suatu malam, Reza datang kembali, dengan mata penuh penyesalan. Andini, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Reza, aku sudah membuat keputusan. Aku akan terus berjalan ke depan. Jika kau memang ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Reza mengangguk, seolah memahami bahwa aku tidak akan mudah kembali ke pelukan yang penuh luka. Di saat yang sama, Nina mulai merasakan kegelisahan. Rencana-rencananya yang dulu terasa pasti, kini mulai retak satu persatu. Dia mencoba berbagai cara untuk merebut kembali perhatian Reza, tapi semuanya sia-sia. Aku, Andini, berdiri di titik ini dengan keyakinan yang teguh. Aku bukan lagi perempuan yang rapuh dan mudah disakiti. Aku adalah wanita yang berani memulai bab baru, penuh harapan dan kekuatan. Usahaku mulai menunjukkan hasil.
Aku berhasil membuka butik kecil yang ternyata mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Ini adalah awal baru yang kuimpikan selama ini, sebuah langkah mandiri yang membuatku merasa hidup kembali. Namun, kebahagiaan itu tak datang tanpa ujian. Nina, yang merasa kalah dalam perebutan Reza, berusaha menggagalkan usahaku. Dia menyebar fitnah bahwa aku menggunakan cara curang dalam bisnis, memanfaatkan koneksi Reza untuk keuntungan pribadi. Desas-desus itu mulai menyebar di lingkungan sekitar, bahkan sampai ke beberapa pelanggan butik. Aku sempat merasa terguncang, tapi aku ingat semua perjuangan yang telah aku lewati. Suatu malam, saat aku sedang menutup butik, Reza datang tanpa aba-aba. Dia menatapku serius. "Andini, aku minta maaf atas semua kesalahan yang terjadi. Aku akan membantumu membersihkan namamu." Aku menatapnya penuh harap dan sedikit ragu. "Reza, aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini lagi. Ini adalah perjuanganku." Tapi Reza bersikeras. "Kau bukan berjuang sendirian. Aku ingin berada di sisimu, sebagai penebus kesalahanku." Aku merasa hati ini mulai melembut. Namun aku tahu aku harus kuat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Nina semakin agresif. Dia tidak hanya menyerang reputasiku, tapi juga berusaha memecah belah hubungan antara aku dan orang-orang terdekatku. Namun aku bertekad, dengan dukungan Arga dan beberapa sahabat lama, aku mulai membersihkan nama baikku dan bisnis butikku dari segala fitnah. Perjuangan ini mengajarkan aku arti sebenarnya dari kekuatan hati, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan dan bangkit lebih kuat. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan. Butikku yang sempat terpuruk mulai bangkit kembali setelah aku dan tim membersihkan segala fitnah Nina dengan bukti-bukti kuat dan testimoni pelanggan setia. Aku belajar bahwa kekuatan bukan hanya datang dari kesuksesan, tapi juga dari keteguhan hati menghadapi segala rintangan. Suatu sore, saat aku sedang sibuk mengurus pesanan, Reza tiba-tiba datang membawa sebuah amplop tebal. Dia menyerahkannya kepadaku dengan ekspresi serius. "Andini, ini semua yang aku kumpulkan selama ini. Uang tabungan dan hasil usaha kecil-kecilku. Aku ingin kau memulai usaha ini dengan dana yang cukup agar tidak kesulitan lagi," ucapnya. Aku terkejut dan agak ragu menerima bantuan darinya. Tapi aku tahu, ini tanda bahwa Reza ingin memperbaiki semuanya, bahkan jika jalan kami harus berpisah. Namun, Nina tidak tinggal diam. Dia semakin nekat dan mulai melakukan tindakan yang lebih berani, menyebarkan foto-foto palsu yang mencoba menjatuhkan reputasiku secara pribadi. Aku merasa lelah, tapi aku ingat satu hal penting. Aku bukan perempuan yang akan mudah kalah. Aku pun memutuskan untuk menghadapi Nina secara langsung. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, aku menatap Nina dengan mata tajam. "Nina, permainanmu sudah berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi." Dia tertawa sinis. "Kau kira kau bisa mengalahkanku begitu saja?" Aku balas. "Bukan cuma aku. Aku punya teman, keluarga, dan yang terpenting, aku punya harga diri." Pertarungan antara aku dan Nina bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang siapa yang pantas bertahan dan siapa yang harus pergi. Di titik ini, aku semakin yakin bahwa masa depan yang aku pilih adalah masa depan yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Hari itu datang seperti badai yang menghancurkan semua kebohongan Nina. Aku berhasil mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang segala manipulasi dan kebohongan yang selama ini ia lakukan, termasuk bukti rekaman percakapan dan foto-foto yang membeberkan rencana jahatnya untuk memecah belah aku dan Reza. Dengan bukti di tangan, aku dan Reza mengatur pertemuan dengan keluarga kami dan beberapa teman dekat. Aku menatap Nina yang duduk di sana dengan wajah penuh kesombongan dan ketakutan sekaligus. "Aku tak ingin ada lagi dusta yang menyakitkan di antara kita," aku berkata tegas. "Ini semua buktinya. Nina telah berbohong dan berusaha menghancurkan rumah tangga kami." Keluarga kami terkejut. Begitu pula beberapa teman yang selama ini sempat ragu. Nina mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar dan kata-katanya tak lagi meyakinkan. Reza menatap Nina dengan tatapan penuh kecewa.
Aku menyesal pernah membiarkan semuanya terjadi. Aku takkan pernah mengulangi kesalahan ini. Nina akhirnya menyerah. Dia sadar bahwa segalanya telah berakhir. Perlahan ia berdiri dan meninggalkan ruangan itu, membawa semua kebohongan dan dendamnya pergi. Aku merasa lega dan bangga pada diriku sendiri. Perjuangan panjang ini akhirnya mencapai puncaknya. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari hidup baru, hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Reza memandangku dengan haru. Andini, terima kasih sudah bertahan. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku tersenyum. Waktu akan membuktikan, Reza. Tapi aku sudah memilih jalanku. Dengan penuh keyakinan, aku melangkah keluar dari masa lalu yang kelam, menyongsong masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Setelah semua badai berlalu, aku merasa ada ruang lega yang tumbuh dalam hatiku. Tapi aku juga tahu, perjalanan untuk membangun kembali bukanlah hal yang mudah. Meski Reza sudah meminta maaf dan berjanji berubah, aku tetap menjaga jarak dan hati ini tak mudah percaya begitu saja. Pagi itu, aku dan Reza duduk di teras rumah yang mulai kukenakan sedikit sentuhan baru. Matahari menyinari wajah kami yang lelah tapi penuh harap. Kuhindari begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui Rina, sahabat lama Nina yang pernah dekat denganku. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak mudah, Andini, katanya dengan suara bergetar. Nina terlibat dalam bisnis ilegal, obat-obatan dan pencucian uang. Reza, dia masuk terlalu dalam, terjebak di dalamnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Hatiku serasa dihantam palu. Semua yang selama ini kubayangkan, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kelam. Aku takut. Andini, Nina sudah kehilangan kendali, dan Reza dia berusaha keluar, tapi semakin terpojok. Lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk terpaku, merasakan beban berat yang tak pernah kuharapkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kuputuskan dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku mengontak Arga, menceritakan semuanya dengan terbuka. Ia hanya mengangguk, memegang tanganku erat. Kita akan cari jalan keluar. Andini, kamu tidak sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Ada ketakutan, tapi juga tekad membara dalam hati. Aku sadar, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mendapatkan informasi dari Rina, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Aku tahu, aku harus bertindak cepat dan bijaksana, agar semua kepingan masalah yang berserakan ini bisa terurai dengan baik, tanpa harus menyeretku kembali ke dalam jurang kegelapan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza secara langsung, bukan untuk menyalahkan atau mencari jawaban kosong, tapi untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah membelenggunya. Aku ingin tahu, apakah masih ada secercah harapan untuknya atau tidak. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat kami pernah banyak menghabiskan waktu bersama sebelum semuanya berubah. Reza datang dengan wajah yang lelah, mata yang penuh penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang baru kurasakan. Andini, suaranya pelan. Aku sudah berusaha keluar dari semua ini. Tapi Nina, dia sudah terjerat dalam hal-hal yang aku tak mampu kendalikan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Reza, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu.
Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu sekarang? Dia menghela napas panjang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal dan sedang berusaha berubah. Aku mengangguk pelan, merasa ada benang tipis harapan yang mungkin bisa disulam kembali menjadi kekuatan. Tapi aku juga sadar, semua itu tergantung pada keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupan baruku bersama Arga. Dia menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Kami mulai menyusun rencana untuk membantu Reza keluar dari jerat masalahnya, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kami. Di saat yang sama, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, memastikan bahwa masa lalu tak akan lagi mampu menghancurkan masa depanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, tidak akan membiarkan luka lama menghalangi langkahku menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Reza. Ia tampak lebih tenang, tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Namun, bayang-bayang Nina masih menggelayuti setiap langkahnya. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Arga. Suaranya serius, bahkan sedikit cemas. Andini, kita harus bicara tentang Nina. Aku tahu dia mulai bertindak di luar kendali. Ada laporan tentang dia yang membuat masalah baru, dan itu bisa menyeret Reza kembali ke jurang lama. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu inilah saatnya aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus membantu Reza keluar dari masa lalunya? Atau aku harus benar-benar memutuskan tali dengan semua kenangan dan luka itu demi kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semuanya. Aku memanggil Reza dan berkata dengan tegas, "Reza, aku sudah berusaha jadi bagian dari jalan keluarmu. Tapi kalau Nina masih terus mengganggu dan membawa masalah, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini." Reza mengangguk pelan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Andini, aku mengerti. Aku juga lelah dengan semua ini. Aku berjanji akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tahu janji bisa saja tinggal janji. Aku harus menjaga diriku dan masa depanku." Aku mulai memperkuat hubunganku dengan Arga, yang selalu ada mendukungku tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya datang langsung kepadaku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Kau pikir aku akan diam saja, Andini? Reza milikku," katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang. "Kalau memang Reza milikmu, kenapa dia ingin keluar dari kehidupanmu? Aku di sini bukan untuk bertarung, Nina. Aku hanya ingin damai dan bahagia." Pertemuan itu adalah titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar merdeka dari masa lalu, aku harus berani mengambil keputusan yang selama ini aku hindari. Aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang luka atau melangkah maju dengan hati yang bebas. Dan aku memilih untuk melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Nina, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang belum reda. Namun, kali ini aku tidak lagi takut. Aku belajar untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri.
Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang Reza dan Nina. Bersama Arga, aku membuka lembaran baru. Kami berbagi mimpi dan mulai merancang hidup yang lebih stabil dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Nina, dengan segala ambisinya, masih mencoba mengacaukan kedamaian yang mulai kurasakan. Dia menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasiku, bahkan berusaha membujuk Reza untuk kembali padanya. Aku tahu, ini perang yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Reza, aku butuh waktu untuk memaafkan dan mempercayai lagi, ucapku pelan. Reza mengangguk. Aku mengerti. Andini, aku tak akan memaksa. Aku siap berjuang demi kita. Hari-hari pun berlalu dengan pelan tapi pasti. Aku fokus mengembangkan butik dan hidup mandiri. Reza mulai menunjukkan perubahan nyata, lebih perhatian, dan selalu ada ketika aku butuh. Nina, setelah kekalahannya, dia pergi jauh dan tak pernah lagi mengganggu kami. Namun bayang-bayangnya tetap menjadi pelajaran berharga, tentang pentingnya memperkuat diri sendiri, menjaga harga diri, dan memilih siapa yang pantas dipercaya. Suatu sore, saat aku membuka toko, seorang wanita muda masuk membawa senyum ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai teman lama yang ingin menjadi partner bisnis. Aku tersenyum, menyadari bahwa hidupku mulai dibuka lembaran baru penuh peluang. Reza berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Kita bisa memulai bab baru, Andini, bersama. Hatiku berdetak lebih cepat, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena harapan dan keberanian untuk melangkah maju. Aku tahu, masa depan masih penuh tantangan, tapi aku siap menyambutnya dengan kepala tegak dan hati kuat. Beberapa bulan setelah aku dan Reza memulai bab baru, suasana rumah mulai terasa hangat kembali. Reza benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Selalu ada saat aku butuh dan tak lagi menyembunyikan apapun dariku. Namun, ada suara kecil dalam hati yang tak kunjung padam, tentang takutnya aku akan dikhianati lagi. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk mengurus butik, Reza mendapat telepon dari Nina. Jantungku berdegup kencang saat aku melihat layar ponselnya. Aku memilih untuk diam, menunggu jawaban Reza. Ini telepon dari Nina, tanyaku tanpa menatapnya. Reza mengangguk pelan. Ya, dia minta bertemu untuk menjelaskan sesuatu. Aku menahan napas. Kenapa kamu mau bertemu dia? Bukankah itu bisa membuka luka lama? Reza memandangku dengan serius. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Andini, aku tak mau ada rahasia lagi di antara kita. Malam itu, Reza pergi bertemu Nina. Aku menunggu dengan campuran perasaan takut dan berharap. Beberapa jam berlalu, Reza pulang dengan wajah lelah tapi tenang. Kamu sudah dengar semuanya? Tanyaku hati-hati. Reza mengangguk. Ya, Nina ternyata punya alasan sendiri yang selama ini tidak aku ketahui. Tapi aku sudah bilang padanya bahwa aku memilih kamu. Andini, aku ingin membangun masa depan yang jujur dan penuh cinta denganmu. Hatiku terenyuh mendengar kata-katanya. Aku tahu perjuangan kami belum selesai, tapi kali ini aku yakin Reza sungguh-sungguh ingin berubah. Aku memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan lebih percaya, tapi juga dengan hati yang lebih waspada. Karena aku tahu, cinta yang besar juga harus dibarengi dengan kekuatan dan kewaspadaan. Beberapa hari setelah pertemuan Reza dan Nina, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Ada kelegaan, tapi juga ketegangan yang tersisa di udara. Aku berusaha menjalani hari-hariku dengan fokus pada butik dan keluarga kecil kami. Namun, masa lalu seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi begitu saja. Suatu sore, saat aku sedang menata barang di butik, datang seorang wanita yang kukenal dari cerita Reza, Nina. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Andini, sapanya pelan. Kita perlu bicara. Hatiku berdegup kencang, tapi aku memutuskan untuk mendengarkan.
Nina mengungkapkan sisi lain dari ceritanya yang selama ini tersembunyi. Ternyata, ada tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang membuatnya bersikap seperti itu. Dia meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan berjanji tak akan mengganggu lagi. Aku mengamati wajahnya, mencoba menilai apakah kata-katanya tulus. Reza datang kemudian, memegang tanganku erat, memberi semangat tanpa perlu berkata apa-apa. Aku sadar, untuk benar-benar melangkah maju, aku harus melepaskan segala dendam dan membuka ruang untuk pengampunan, bukan untuk Nina, tapi untuk kebahagiaan diriku sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku bergulat dengan perasaan sendiri, antara memaafkan Nina dan tetap menjaga hati agar tak terluka lagi. Reza terus menunjukkan perubahan, dan aku berusaha memberi ruang untuk cinta kami tumbuh kembali. Aku duduk sendiri di teras rumah, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Pikiran tentang masa lalu berputar, tapi aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Ini tentang membebaskan diri dari belenggu yang membuatku tersiksa. Aku pun mengajak Nina untuk bertemu lagi, bukan untuk memperdebatkan masa lalu, tapi untuk menutup bab yang penuh luka itu dengan damai. Kita sama-sama terluka, Nina. Tapi aku ingin kita berakhir di sini, tanpa rasa benci, kataku dengan suara lembut. Nina menatapku, air mata menggenang di matanya. Andini, terima kasih. Aku berharap kamu dan Reza bahagia. Setelah itu, Nina pergi dengan damai, dan aku merasa beban berat mulai terangkat dari pundakku. Reza memelukku erat. Aku bangga padamu, Andini. Kamu kuat dan penuh kasih. Aku tersenyum, yakin bahwa aku telah mengambil langkah penting untuk masa depan kami, masa depan yang lebih cerah, meski jalannya tak selalu mulus. Setelah semuanya mulai membaik, aku merasa lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, aku menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Jangan senang dulu, Andini. Aku belum selesai. Jantungku langsung berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Reza dan aku duduk bersama, mencoba mencari tahu. Kami sadar, mungkin masih ada orang-orang yang tak ingin kebahagiaan kami. Keesokan harinya, ada seseorang yang mengintip dari balik jendela rumah. Aku merasa dia mengawasi kami. Aku memutuskan untuk waspada dan memperketat keamanan rumah. Reza juga berjanji akan selalu melindungi aku. Namun, aku sadar, perjuangan kami belum berakhir. Ada bayang-bayang gelap yang siap mengacaukan kedamaian yang kami bangun. Aku tak bisa tidur nyenyak malam itu. Bayangan sosok yang mengintip rumah terus mengganggu pikiranku. Pagi-pagi sekali, aku dan Reza memutuskan untuk memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah. Hari-hari berlalu, dan kamera itu merekam sesuatu yang mengejutkan. Sosok pria bertopi dan mengenakan jaket hitam tampak mondar-mandir di depan rumah kami. Aku menunjukkan rekaman itu ke Reza. Siapa dia? Kenapa dia mengintai kita? Reza menggenggam tanganku kuat. Aku akan cari tahu, Andini. Aku tidak akan biarkan dia mengganggu kita. Keesokan harinya, Reza menyelidiki identitas pria itu. Dari teman-teman lama dan jaringan bisnisnya, dia menemukan bahwa pria itu pernah bekerja sama dengan Nina sebelum kejadian kami. Apa mungkin ini balasan dari Nina? Atau seseorang yang ingin membalas dendam? Tanyaku cemas. Reza menggeleng. Bisa jadi, tapi aku akan pastikan tidak ada yang bisa mencelakai keluargaku. Aku merasa ada pertempuran baru yang harus kami hadapi, bukan hanya soal cinta dan pengkhianatan, tapi juga keselamatan dan masa depan kami. Matahari bersinar malu-malu saat Reza kembali membawa berita mengejutkan. Pria misterius itu ternyata adalah mantan tunangan Nina, bernama Bayu. Bayu merasa hancur karena Nina meninggalkannya demi menjadi istri kedua Reza secara diam-diam. Bayu menganggap Andini sebagai penyebab semua penderitaannya, karena sejak Reza bersama Andini, Nina berubah dan meninggalkannya. Bayu ingin membuat Andini merasakan penderitaan yang ia alami. Aku bukan musuhmu, ucapku dengan tenang saat akhirnya bertatap muka dengan Bayu.
Tapi jika kau menyakiti keluargaku, aku tak akan diam. Bayu pergi tanpa berkata apa-apa, namun sinar matanya menyimpan bara dendam. Sementara itu, kehidupan Nina mulai berantakan. Reza benar-benar meninggalkannya. Kuhindari begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui Rina, sahabat lama Nina yang pernah dekat denganku. Mungkin dia bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak mudah, Andini, katanya dengan suara bergetar. Nina terlibat dalam bisnis ilegal, obat-obatan dan pencucian uang. Reza, dia masuk terlalu dalam, terjebak di dalamnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Hatiku serasa dihantam palu. Semua yang selama ini kubayangkan, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih kelam. Aku takut. Andini. Nina sudah kehilangan kendali, dan Reza dia berusaha keluar, tapi semakin terpojok. Lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk terpaku, merasakan beban berat yang tak pernah kuharapkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kuputuskan dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku mengontak Arga, menceritakan semuanya dengan terbuka. Ia hanya mengangguk, memegang tanganku erat. Kita akan cari jalan keluar. Andini, kamu tidak sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar. Ada ketakutan, tapi juga tekad membara dalam hati. Aku sadar, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak aku mendapatkan informasi dari Rina, hidupku terasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Aku tahu, aku harus bertindak cepat dan bijaksana, agar semua kepingan masalah yang berserakan ini bisa terurai dengan baik, tanpa harus menyeretku kembali ke dalam jurang kegelapan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza secara langsung, bukan untuk menyalahkan atau mencari jawaban kosong, tapi untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah membelenggunya. Aku ingin tahu, apakah masih ada secercah harapan untuknya atau tidak. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, tempat kami pernah banyak menghabiskan waktu bersama sebelum semuanya berubah. Reza datang dengan wajah yang lelah, mata yang penuh penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang baru kurasakan. Andini, suaranya pelan. Aku sudah berusaha keluar dari semua ini. Tapi Nina, dia sudah terjerat dalam hal-hal yang aku tak mampu kendalikan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Reza, aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku ingin kamu jujur. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu sekarang? Dia menghela napas panjang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal dan sedang berusaha berubah. Aku mengangguk pelan, merasa ada benang tipis harapan yang mungkin bisa disulam kembali menjadi kekuatan. Tapi aku juga sadar, semua itu tergantung pada keputusan dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupan baruku bersama Arga. Dia menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Kami mulai menyusun rencana untuk membantu Reza keluar dari jerat masalahnya, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kami. Di saat yang sama, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diriku sendiri, memastikan bahwa masa lalu tak akan lagi mampu menghancurkan masa depanku.
Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku, Andini, tidak akan membiarkan luka lama menghalangi langkahku menuju kebahagiaan sejati. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Reza. Ia tampak lebih tenang, tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Namun, bayang-bayang Nina masih menggelayuti setiap langkahnya. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Arga. Suaranya serius, bahkan sedikit cemas. "Andini, kita harus bicara tentang Nina." Aku tahu dia mulai bertindak di luar kendali. Ada laporan tentang dia yang membuat masalah baru, dan itu bisa menyeret Reza kembali ke jurang lama. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku tahu inilah saatnya aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan terus membantu Reza keluar dari masa lalunya? Atau aku harus benar-benar memutuskan tali dengan semua kenangan dan luka itu demi kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semuanya. Aku memanggil Reza dan berkata dengan tegas, "Reza, aku sudah berusaha jadi bagian dari jalan keluarmu. Tapi kalau Nina masih terus mengganggu dan membawa masalah, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini." Reza mengangguk pelan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Andini, aku mengerti. Aku juga lelah dengan semua ini. Aku berjanji akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri semuanya. Namun, aku tahu janji bisa saja tinggal janji. Aku harus menjaga diriku dan masa depanku." Aku mulai memperkuat hubunganku dengan Arga, yang selalu ada mendukungku tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Nina akhirnya datang langsung kepadaku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Kau pikir aku akan diam saja, Andini? Reza milikku," katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang. "Kalau memang Reza milikmu, kenapa dia ingin keluar dari kehidupanmu? Aku di sini bukan untuk bertarung, Nina. Aku hanya ingin damai dan bahagia." Pertemuan itu adalah titik balik. Aku sadar bahwa untuk benar-benar merdeka dari masa lalu, aku harus berani mengambil keputusan yang selama ini aku hindari. Aku harus memilih, bertahan dalam bayang-bayang luka atau melangkah maju dengan hati yang bebas. Dan aku memilih untuk melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Nina, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang belum reda. Namun, kali ini aku tidak lagi takut. Aku belajar untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun tanpa bayang-bayang Reza dan Nina. Bersama Arga, aku membuka lembaran baru. Kami berbagi mimpi dan mulai merancang hidup yang lebih stabil dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Nina, dengan segala ambisinya, masih mencoba mengacaukan kedamaian yang mulai kurasakan. Dia menyebarkan rumor, mencoba merusak reputasiku, bahkan berusaha membujuk Reza untuk kembali padanya. Aku tahu, ini perang yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Suatu sore, Nina datang ke rumahku, lusuh, wajahnya tanpa rias, dan mata sembab. "Andini, aku minta maaf. Aku pikir Reza akan tinggalkanmu dan memilihku. Tapi semua ini malah menghancurkan hidupku." Aku menatapnya dalam diam. Ada rasa iba, tapi juga lega. "Maaf itu bukan untukku, Nina, tapi untuk dirimu sendiri.
Kamu harus memaafkan dirimu atas pilihan buruk yang pernah kamu buat. Dia terisak, lalu pergi, tanpa permintaan untuk kembali, tanpa harapan yang tertinggal. Waktu pun berlalu. Aku tak lagi melihat Nina, dan Bayu tak pernah muncul kembali. Reza menjadi sosok suami yang lebih terbuka dan penuh perhatian. Kami mulai membangun kembali kepercayaan yang dulu hampir hancur. Aku juga mulai menjalani bisnis kecilku sendiri, butik pakaian yang dulu hanya impian. Reza mendukungku sepenuhnya, dan usahaku berkembang pesat. Anak-anak kami tumbuh dengan kasih sayang, dan rumah kami penuh canda tawa, bukan lagi air mata dan pengkhianatan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah. Reza datang membawa 2 cangkir teh. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, Din. Maaf karena dulu aku buta. Aku tersenyum. Tuhan tak pernah tidur. Za, semua pengkhianatanmu dulu adalah batu loncatan agar aku bisa berdiri setinggi ini. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar tenang. Dulu, aku adalah Andini yang hanya tahu mencintai, memberi, dan mengalah. Kini, aku adalah Andini yang tahu kapan harus melepaskan, kapan harus berdiri, dan kapan harus berkata cukup. Reza bukan lagi laki-laki yang kuanggap sempurna, tapi dia adalah laki-laki yang belajar dari luka dan memilih untuk berubah. Dan Nina, mungkin sudah menemukan jalannya sendiri. Tapi aku tak lagi peduli. Aku telah membalaskan dendamku, bukan dengan kebencian, tapi dengan menjadi lebih bahagia dari mereka yang menyakitiku. Karena terkadang, balas dendam terbaik adalah hidup yang lebih baik. Tam.